Jakarta. Bermula pada abad ke-5 di mana saat itu wilayah Jakarta sudah digunakan sebagai kota pelabuhan untuk melakukan perdagangan. Hal tersebut terjadi ketika Kerajaan Tarumanegara berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa. Kota pelabuhan tersebut diberi nama sebagai Sunda Kelapa ketika masa Kerajaan Pajajaran, yang mana kata Sunda diambil dari nama Kerajaan Sunda Pajajaran, sedangkan kata kelapa diambil karena area pantai kawasan tersebut memiliki banyak pohon kelapa. Selanjutnya, pada 22 Agustus 1522, bangsa Portugis melakukan perjanjian dengan Kerajaan Pajajaran untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Sampai pada akhirnya, terkuak maksud dari kedatangan Portugis ke Sunda Kelapa adalah untuk melakukan penjajahan. Selang 5 tahun kemudian, Pangeran Fathaillah dari Kesultanan Demak melakukan penyerangan kepada Portugis. Serangan tersebut membuahkan hasil. Pada tanggal 22 Juni 1527, Pangeran Fathaillah mengibarkan bendera kemerdekaan dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Namun pemerintah Belanda VOC di bawah Jan Pieterszoon Koen mengambil alih kekuasaan kota Jayakarta dan membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Melalui kesepakatan The Heren 17 Dewan 17 dari VOC, maka tepat pada 4 Maret tahun 1621, nama Jayakarta diubah menjadi Batavia. Penamaan ini berasal dari nama etnis Jermanik yang bermukim di tepi sungai Rhine, yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Belanda dan Jerman yang sering disebut Batav. Selanjutnya, ketika masa penjajahan Jepang dimulai, pemerintah Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta Takobetsushi. Sebagaimana tertera dalam buku Jakartaku, Jakartamu, Jakarta Kita yang disusun oleh Lasmi Jahardi, dikatakan nama tersebut memiliki arti jauhkan perbedaan. Dikarenakan saat itu kondisi Batavia menjadi kawasan yang berisi percampuran dari berbagai negara. Penambahan Jakarta Takobetsushi disahkan bertepatan pada peringatan Hari Perang Asia Timur Raya pada 8 Desember 1942. Penamaan Jakarta Takobetsushi tidak berlangsung lama dikarenakan Jepang menyerah pada sekutu di tahun 1945. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua dan Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, nama Jakarta Takobetsushi diganti menjadi Jakarta sekaligus dipilih sebagai ibu kota Republik Indonesia. Arnoldus Isaac Zacharias Mononuto sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia Serikat menjelaskan, sejak 30 Desember 1949 dinyatakan penyambutan Batavia sudah tidak ada lagi di Indonesia. Pemberian nama Jakarta dikukuhkan pada 22 Juni 1956 pada masa pemerintahan Wali Kota Jakarta Sudiro. Kala itu posisi Jakarta masih merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Lalu pada 1959 status Jakarta sebagai kota praja di bawah wali kota diubah menjadi daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Gubernur Jakarta yang pertama adalah Sumarno Sosroatmojo. Kemudian di tahun 1961 status Jakarta berubah menjadi daerah khusus ibu kota atau DKI. Masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta terdiri dari berbagai ras dari berbagai negara, mulai dari bangsa Belanda, Portugis, Arab, bahkan Cina pada saat masih bernama Batavia. Yang kemudian orang-orang mulai menyebut masyarakat yang tinggal di Batavia sebagai orang Batavi, yang kemudian dilebur menjadi Betawi, suku yang menjadi ciri khas kota Jakarta. Namun, ada berbagai pendapat mengenai asal-muasal suku Betawi, mulai dari pendapat mengenai kerajaan Salangkanegara pada tahun 130 Masehi yang dianggap sebagai cikal bakal suku Betawi, dan masih banyak lagi pendapat dan kisah lain mengenai asal-usul Betawi. Siapa yang tidak kenal dengan kota DKI Jakarta? Kota di Indonesia di mana penduduknya sangat amat padat.
disebabkan oleh banyak penduduk pendatang bahkan dari luar negeri. DKI Jakarta juga biasa disebut dengan kota metropolitan. Tidak kalah itu, Jakarta banyak mempunyai keunikan sendiri, tentunya untuk menarik perhatian para pendatang maupun dari luar negeri. Bagi orang yang tinggal di Jakarta ataupun sedang mengunjungi kota Jakarta, wisata di ibu kota belum lengkap jika belum mencicipi makanan Betawi. Kuliner khas Betawi memiliki kekayaan rasa berkat persilangan dari budaya seperti Arab, Tionghoa, Belanda, serta Portugis. Makanan khas Jakarta menjadi budaya yang apik antara budaya asli Indonesia dan luar negeri. Makanan khas Betawi tetap menonjolkan rempah khas yang menjadi ciri dari makanan Indonesia. Jakarta juga memiliki beberapa makanan yang bisa dicicipi saat datang ke ibu kota. Berikut ini rekomendi makanan khas daerah Betawi. Selain asinan, ada lagi nih yang bikin segar. Khas Betawi namanya selendang mayang. Iya Pak Adi, penjual es selendang mayang. Ia biasa menjual es tersebut sekitar harga 10.000. Sekarang kuliner ini agak sulit untuk dijumpai. Bahan utamanya dari tepung beras dan tepung kuangke yang diberi pewarna. Adonan ini menyerupai seperti puding, kemudian dipotong kecil-kecil dan disajikan dengan es batu, sirup, gula merah, dan santan. Selain selendang mayang, ada juga nih makanan kue pancong khas Betawi. Kue pancong adalah jajanan tradisional yang berasal dari khas Betawi. Terbuat dari tepung beras, kelapa parut, santan, dan garam. Ini Pak Hamzah, adalah penjual kerak telur. Pak Hamzah sudah berjualan kerak telur ini dari tahun 2010 sampai tahun 2023. Ia menjual kerak telur itu seharga 25.000 sampai 30.000. Keunikan dari kerak telur tersebut mempunyai ciri khas dari teksturnya, karena dia terbuat dari bahan dasar ketan, telur, dan sedikit serunding. Kerak telur punya cita rasa di dalam penyajiannya. Bahan baku yang agak sedikit berbeda. Tidak kalah itu, cara pembuatan kerak telur sangat unik. Itulah Jakarta. Di balik gedung yang tinggi, masih banyak lagi makanan tradisional yang tersembunyi. Wayang golek Betawi merupakan gabungan kesenian tradisional lain, yaitu wayang, lenong, musik tradisional gambang keromong, dan musik tradisional gamelan anjeng yang merupakan musik Betawi yang mendapat pengaruh dari Jawa Barat.
Nah, ini ada wayang golek Lenong Betawi. Nah, kenapa disebutnya wayang golek Lenong Betawi? Karena Betawi dekat dengan Sunda, jadi ada pembuatnya namanya almarhum Kitizar Purbaya. Dia tuh sekaligus wayang dalam wayang kuning. Dia tuh ngebuat, karena Betawi nggak ada tradisi wayang golek, makanya dia dibuat wayang golek Lenong Betawi ini. Tapi untuk kisah-kisahnya ini diambil dari legenda Tanah Betawi. Dari sini untuk kisahnya ada si Jampang, si Pitung, dan si Manis di Batan Ancol. Gambang Kromong adalah kesenian musik tradisional Betawi dengan memadukan alat musik gamelan dan alat musik dari Tionghoa. Kesenian musik tradisional ini hasil akulturasi budaya antara budaya Tionghoa dan pribumi. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok kita ngarak ondel-ondel, nyok. Museum Wayang karena kita majang ondel-ondel karena di bawah Dinas Kebudayaan DKI Jakarta kita harus memasang ikon budaya Betawi. Nah dulunya sebenarnya ondel-ondel ini difungsikan untuk menolak bala, roh jahat. Jadi dulunya ada tari, tapi diperhalus dengan lagu yang Benyamin ondel-ondel, terus jadi berubah fungsi ini untuk bisa untuk pernikahan atau menyambut tamu saat datang ke Jakarta. Tapi sekarang sudah mengalami penyimpangan karena banyak orang-orang yang memakai ondel-ondel ini untuk meminta uang di jalan. Sebenarnya Dinas Kebudayaan DKI juga sudah berusaha menertibkan ini yang pengamen menggunakan ondel-ondel, tapi upaya itu masih kurang berhasil. Nah untuk karakternya, kalau misalnya merah ini biasanya merah dan ada kumis laki-laki, biasanya kalau perempuan itu putih. Dan ada ciri khas ini kalau pakaian tradisional apa dari pisau atau senjata tradisional dari Betawi. Boy, anaknya ngigel terpinteran. Seni tari Betawi adalah jenis seni tradisional tari yang berasal dari suku Betawi. Seni tari Betawi ini rupanya mengandung makna dan nilai luhur tersendiri. Tarian rakyat Betawi mengajarkan berbagai nilai luhur, antara lain toleransi dan saling menghargai. Perkenalkan nama? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Ibu Atun, tinggal di Rusunawa Pesakti. Di sini tuh kita itu bukan sanggar. Ini kita tempat rumah kreativitas anak yang bernama Calo Upangga. Arti Calo Upangga itu anak-anak yang sedang bersinar. Jadi di sini untuk mengembangkan bakat anak-anak atau talenta seperti itu. Di sini pun diajarkan tarian. Tariannya ada yang Betawi, dari Melayu, Jaipong, dan yang lainnya. Seperti itu. Proyek